Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mustafidah dengan NIM 3390013, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tasawuf dan Modernitas. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait peran tasawuf atau solusi tasawuf dalam mengatasi diskriminasi gender. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menyampaikan beberapa pokok hal yang harus nanti kita bahas. Yang pertama terkait definisi dari diskriminasi gender. Kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan serta dampak yang ditimbulkan. Nah, yang ketiga ada penyebab adanya diskriminasi gender. Serta yang keempat terkait solusi tasawuf dalam mengatasi diskriminasi gender. Nah, yang pertama terkait definisi diskriminasi gender itu apa? Nah, diskriminasi itu sebetulnya dari bahasa Inggris, yaitu discrimination adalah suatu perbuatan praktik yang memperlakukan seseorang atau kelompok itu secara berbeda atau tidak adil dengan karakteristik yang ada pada diri seseorang atau kelompok tersebut. Nah, karakteristiknya itu bisa agama, ras, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan gender menurut Oakley dalam hal sex, gender, and society, sebenarnya gender itu merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan secara biologis dan bukan merupakan kodrat dari Tuhan. Jika seks itu merupakan sebuah kodrat dari Tuhan yang memang sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan, tetapi gender itu bukan kodrat dari Tuhan. Nah, gender sendiri itu terbentuk karena adanya proses sosial budaya yang begitu panjang, sehingga sifat dari gender itu pun berubah-ubah, sedangkan seks itu tetap atau permanen, memang karena kodratnya dari Tuhan seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa diskriminasi gender itu merupakan bentuk ketidakadilan yang dialami oleh salah satu dari laki-laki maupun perempuan. Tetapi kebanyakan diskriminasi gender itu mengarah pada perempuan. Nah, yang saya akan bahas juga terkait diskriminasi gender itu terhadap perempuan. Lalu apa sih bentuk-bentuk dari diskriminasi gender terhadap perempuan, apalagi yang dialami di Indonesia? Yang pertama ada marginalisasi. Marginalisasi itu upaya untuk melakukan peminggiran atau pemisahan sehingga memunculkan dampak keterpurukan. Nah, dalam hal ini perempuan itu seringkali menjadi seseorang yang termarginalkan, terutama dalam bidang ekonomi. Seperti apa? Contohnya seperti ketika dalam hal kerja, posisi perempuan itu selalu berada di bawah laki-laki. Jadi perempuan itu menjadi posisi kedua setelah laki-laki. Padahal jika dilihat bahwa perempuan itu memiliki potensi yang sebenarnya itu sama dengan laki-laki. Nah, hal ini kan menjadikan bahwa perempuan itu mengalami ketidakadilan dalam ranah gender. Nah, bentuk yang kedua adalah subordinasi. Subordinasi ini merupakan pembedaan antara perempuan dan laki-laki yang menganggap bahwa pada dasarnya perempuan adalah makhluk yang lemah, tidak penting atas kedudukannya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, hal ini juga menempatkan kerugian yang cukup besar terhadap perempuan ya, karena dampak dari subordinasi ini seperti susah menempatkan posisi yang strategis dalam komunitas atau bahkan dalam urusan politik. Seringkali suara perempuan itu tidak
begitu penting dibanding dengan para laki-laki. Kemudian bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang ketiga adalah stereotip, yaitu penilaian yang mengatasnamakan gender yang cenderung bersifat negatif. Biasanya masyarakat ketika melabeli sesuatu yang negatif terhadap perempuan itu tidak berpikir terlebih dahulu atas apa yang mereka katakan. Salah satunya di lingkungan masyarakat sendiri, seperti anggapan bahwa perempuan itu lebih cocok mengurus rumah tangga daripada menjadi wanita karir. Nah, itu sangat merugikan bagi perempuan. Karena apa? Yang sebenarnya perempuan itu memiliki potensi untuk menjadi wanita karir atau wanita yang bisa bekerja, akhirnya terpatahkan dengan adanya stereotip ini. Padahal ketika mengurus rumah tangga, suami juga bisa membantu mengurus rumah tangga. Jadi anggapan bahwa suami yang mencari nafkah, kemudian istri yang mengurus rumah tangga itu salah, karena mengurus rumah tangga bisa dilakukan oleh suami juga. Sedangkan mencari nafkah memang kewajiban seorang suami. Lalu kodrat perempuan itu bukan mengurus rumah tangga, tetapi kodrat perempuan itu menstruasi, melahirkan dan menyusui. Itu yang kodrat yang seharusnya menjadi kodrat perempuan. Kodrat perempuan itu bukan mengurus rumah tangga. Nah, ada contoh lain seperti ketika adanya kejadian pelecehan seksual terhadap perempuan. Itu masyarakat cenderung memberikan anggapan bahwa yang salah itu sebenarnya perempuan, bukan laki-laki. Padahal di sini perempuan adalah korban, tapi masyarakat melabeli bahwa perempuan itu yang salah. Karena apa? Biasanya mereka memandang ketika seseorang melakukan pelecehan terhadap perempuan itu karena perempuan yang yang memacu, yang memberikan rangsangan terhadap laki-laki, mungkin dengan pakaian yang ia kenakan. Padahal kan dalam psikolog itu telah menemukan suatu aspek yang menarik, bahwa ketika pria melakukan pelecehan seksual itu sebenarnya tanpa ia sadari dan itu bersifat spontan. Jadi ketika ada tuduhan pria yang melakukan pelecehan seksual, pelaku tersebut cenderung bingung atas tuduhan tersebut, karena mereka melakukan pelecehan seksual itu tanpa menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah, karena itu bersifat spontan, naluri yang spontan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada beban kerja ganda. Nah, beban kerja ganda itu biasanya adanya anggapan bahwa seorang laki-laki bertugas untuk mencari nafkah. Nah, sedangkan seorang istri tugasnya untuk mengurus rumah tangga. Dengan hal ini sebenarnya sangat tidak adil bagi perempuan, karena di lain sisi perempuan kan memiliki kodrat menstruasi, melahirkan dan menyusui. Jika berdampingan untuk mengurus rumah tangga itu menjadi beban yang ganda. Terlebih jika perempuan juga merupakan wanita karir, itu sangat menjadi beban. Yang kelima, yang terakhir itu ada kekerasan. Kekerasan itu sering dialami oleh para perempuan, mulai dari kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Nah, dengan munculnya berbagai kekerasan terhadap perempuan, itu juga memunculkan ketidakharmonisan dalam lingkup sosial, sehingga ketidakadilan yang diterima oleh perempuan pun semakin meningkat. Lalu, apa sih penyebab adanya diskriminasi gender terhadap perempuan? Jika dilihat dari faktor yang sosial, kemudian faktor biologis, serta faktor pendidikan, itu mencangkup semuanya. Salah satunya itu ketika ada anggapan umum bahwa peran gender itu merupakan kodrat. Nah, dengan adanya anggapan seperti itu, ketika kita mempersoalkan, maka hal itu dianggap sebagai melawan kodrat atau kepercayaan yang sifatnya sangat privat. Nah, beberapa perempuan sendiri itu juga tidak menyadari bahwa
adanya ketimpangan gender, karena telah lama itu mereka sudah mengadopsi ideologi patriarki yang sudah mendarah daging. Jadi perempuan itu rela, ikhlas, pasrah, dan menerima kekerasan juga penindasan sebagai kewajiban ataupun kodrat mereka. Sehingga banyak perempuan itu yang rela dan menikmati posisi sebagai alat atau objek keinginan patriarki. Nah, kemudian yang kedua ada terdapat bias gender dalam pendidikan. Nah, bias gender dalam pendidikan itu pun bisa dilihat ketika adanya perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Nah, implementasi kurikulum pendidikan sendiri itu terdapat dalam buku ajar yang terdapat di sekolah-sekolah. Nah, realitasnya banyak kurikulum baik itu agama maupun umum itu masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada posisi publik, sedangkan perempuan itu berada pada posisi domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang membuat bahan ajar bagi siswa belum bernuansa netral gender, baik dalam gambar, ilustrasi, ataupun kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi. Nah, yang terakhir ada perbedaan fisik. Nah, ini juga dipengaruhi adanya sistem reproduksi dan hormon ya, sehingga ketika masyarakat itu cenderung memiliki penilaian yang lebih terhadap laki-laki, bahwa laki-laki itu lebih kuat dan perempuan itu lemah, seperti itu. Nah, dengan adanya permasalahan terkait diskriminasi gender, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Nah, peran tasawuf atau solusi tasawuf dalam mengatasi peran gender itu seperti apa? Ada beberapa cara ya. Yang pertama, mahabbah. Mahabbah yang berarti mencintai makhluk Allah dan penciptanya, atau mencintai makhluk Allah karena Allah. Nah, sebenarnya kan Allah juga menciptakan semua makhluk itu sama, tidak ada bedanya, baik laki-laki ataupun perempuan, terkecuali iman dan takwanya. Jadi ketika kita mencintai sesama, mencintai perempuan, sebenarnya kita juga mencintai Allah, gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih caranya ketika kita mencintai perempuan? Bisa dengan memberikan wadah atau peluang bagi perempuan untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri perempuan. Misal dalam lingkungan masyarakat ya, atau dalam bidang-bidang lain, bidang ekonomi, pendidikan, kemudian sosial, itu berikanlah perempuan itu wadah untuk perempuan itu bisa mengaspirasi suaranya, bisa mengembangkan potensinya, sehingga kan ketika sudah perempuan sudah bisa masuk ke dalam ranah-ranah bidang-bidang tertentu, itu kan artinya kita memberikan solusi bagi perempuan untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa mengembangkan potensi yang sebenarnya ada dalam diri perempuan dan menghilangkan rasa diskriminasi gender terhadap perempuan. Nah, kemudian solusi yang kedua yaitu dengan muhasabah, atau yang berarti introspeksi diri ya. Nah, ketika adanya stereotip yang melabeli perempuan ataupun anggapan umum bahwa peran gender itu adalah kodrat, sebenarnya kan bukan kodrat ya, berarti kan kita tidak bisa memahami ataupun mengenali diri kita. Ketika ada stereotip negatif yang muncul kepada perempuan, seharusnya kita juga tidak langsung terjerumus ikut dalam hal yang negatif. Seharusnya kita memang introspeksi terlebih dahulu, sebenarnya salah apa tidak seperti itu, dan fokus pada diri kita masing-masing. Ketika kita sudah bisa mengenali diri kita, sudah bisa memahami diri kita terlebih dahulu, kita juga bisa memahami orang lain. Jadi kan nanti kita bisa bisa membedakan antara yang salah mana, yang benar mana, dan akhirnya kan kita bisa meluruskan ketika
kita sudah memahami dan mengenali diri kita sebelum kita memahami dan mengenali orang lain. Nah, kemudian jika yang sudah terlanjur ikut dalam mendiskriminasi gender ya terhadap perempuan, bagaimana? Ya, ketika kita udah muhasabah, ketika udah menyadari bahwa ternyata perbuatan kita itu salah, ternyata kita cenderung memberikan rasa yang tidak adil bagi perempuan, ya perempuan akhirnya mengalami peminggiran ya, pemisahan dari lingkungan sosial. Ya, kita harus taubat dengan taubat yang benar, ya dengan taubat yang nasuha. Jadi kita tidak ikut-ikutan dalam mendiskriminasikan perempuan. Terus juga malah kita harus bisa mendukung perempuan untuk berada dalam posisi atau bidang-bidang yang mereka inginkan, untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya, dan harus terus mendukung perempuan. Jadi tidak ikut dalam mendiskriminasikan perempuan terkait bentuk-bentuk yang kelima tadi. Kita tidak usah ikut-ikutan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait peranan tasawuf dalam mengatasi diskriminasi gender. Saya mohon maaf jika apabila dalam perkataan ataupun pembahasan saya itu kurang atau salah. Mohon bisa dimaklumi dan mohon nanti bisa diluruskan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.